Kegiatan RPK yang saya lakukan dalam bentuk workshop, kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru dan staf SDN Kukupu 2. Adapun tema yang diusung adalah optimalisasi kompetensi guru dalam pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis audiovisual melalui workshop. Dengan topik utama adalah yang pertama, rencana proyek kepemimpinan. Yang kedua, kajian manajerial sekolah. Yang ketiga, peningkatan kompetensi. RPK atau rencana proyek kepemimpinan dengan tujuan satu, meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran secara objektif dan akuntabel. Dua, meningkatkan kompetensi kepribadian, kewirausahaan, sosial calon kepala sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa. Indikator keberhasilan RPK yang pertama, meningkatnya kompetensi guru dalam proses pembelajaran menggunakan media interaktif berbasis audiovisual. Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian sesuai kaidah penulisan soal. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran menggunakan media interaktif berbasis audiovisual. Kemudian meningkatnya kompetensi sikap siswa, meningkatnya kompetensi pengetahuan siswa, meningkatnya kompetensi keterampilan siswa, dan meningkatnya hasil belajar siswa di atas rata-rata KKM. Dengan program kegiatan, rencana proyek kepemimpinan adalah berupa workshop. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 2 tahap, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 dari mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 15 sampai 17 November, dengan menggunakan ruang kelas Sekolah SD Negeri Kukupu 2. Adapun langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, langkah persiapan. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK pelaksananya dimulai dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai mentor. Koordinasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pukul 8 sampai pukul 10 di ruang kepala sekolah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan dan kegiatan lanjutan dari Diklat Kepala Sekolah. Yang kedua adalah langkah pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan rencana proyek kepemimpinan berupa workshop untuk mengoptimalisasikan kompetensi guru dalam pembuatan media interaktif berbasis audiovisual. Kompetensi guru dalam proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 3 hari. Berikutnya adalah langkah monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui kesesuaian dan keterlaksanaan antara rencana dan pelaksanaan kegiatan serta menemukan hambatan yang menyebabkan pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana, maka dilakukanlah kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadwal kegiatan optimalisasi kompetensi guru dalam pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis audiovisual melalui workshop dengan ketentuan sebagai berikut. Hari dan tanggal Senin 15 November 2021, kemudian hari Selasa 16 November 2021, dan hari Rabu 17 November 2021 dengan kegiatan waktu mulai pukul 7.30 sampai pukul 8 merupakan registrasi dan kegiatan berlangsung sampai pukul 14.30 penutupan kegiatan dengan dibuka oleh Kepala Sekolah Ibu Pusrianingsi SPDSD
dengan narasumber Bapak Kusnul Mubarok SPD. Selanjutnya kegiatan yang kedua, kajian manajerial sekolah. Kajian manajerial sekolah di SD Negeri Kukupu 2 dan di SD Negeri Kedung Badak 4 dilihat dari pencapaian 8 standar nasional pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tendik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan pembiayaan. Dari kegiatan tersebut, maka saya memilih sekolah magang 1 dan magang 2 dengan profil sekolah magang 1 yang seperti berikut. SD Negeri Kukupu 2 berdiri sejak tahun 1976 di atas lahan seluas 1027 meter persegi. Adapun visi, misi, dan tujuan pendidikan SD Negeri Kukupu 2 pada tahun 2012 sebagai berikut. Dengan identitas SD Negeri Kukupu 2, Kepala Sekolah Kusrianingsih SPD SD, alamat di Jalan Kiai Haji Jakaria, Kampung Kukupu, RT 4 RW 8, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. Sedangkan sekolah magang 2 berdiri pada tahun 1987, yaitu SD Kedung Badak 4 dengan luas lahan 1.500 meter persegi. Kemudian identitas sekolah. Nama sekolah SD Negeri Kedung Badak 4, Kepala Sekolah Dr. Anda Herawati, alamat di Jalan Kortibi, Cimanggu, Permai, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal. Selanjutnya kegiatan yang ketiga, yaitu pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK. Peningkatan kompetensi atau PK adalah kegiatan calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan individu dengan belajar di kepala sekolah mentor 2. Peningkatan kompetensi dilaksanakan di SD Magang 2 yaitu SD Negeri Kedung Badak 4. Kegiatan ini juga merupakan hasil analisis yang didasarkan hasil AKPK yang kurang atau rendah dengan kompetensi calon kepala sekolah yang harus ditingkatkan di sekolah magang 2. Kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK yang perlu ditingkatkan di sekolah magang 2 merupakan aspek supervisi. Adapun tahapan yang penulis lakukan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK yang rendah di sekolah magang 2 yaitu di SD Negeri Kedung Badak 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan, calon kepala sekolah menghubungi kepala sekolah di sekolah magang selaku mentor 2 dengan tujuan meminta kesediaan waktunya dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan peningkatan kompetensi pada OJT 2 dengan membawa surat dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Tahapan pelaksanaan magang di SD Negeri Kedung Badak 4 dimulai hari Senin, tanggal 23 November 2021. Pada tahap pelaksanaan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2, calon sekolah melakukan wawancara. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap hasil, yaitu kompetensi supervisi. Dari sehubungan dengan kompetensi terendah pada kompetensi supervisi, calon kepala sekolah akhirnya memahami penyusunan program tindak lanjut supervisi di sekolah dengan baik. Pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK. Setelah melakukan peningkatan kompetensi di sekolah magang berdasar hasil wawancara, observasi, dan studi, penulis dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan kompetensi yaitu kepala sekolah belum memahami program tidak lanjut supervisi di sekolah dengan baik, oleh karena itu dipertanyakan. Mewawancara dilakukan menggali informasi apa saja yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam kompetensi supervisi itu. Calon kepala sekolah cukup memahami penyusunan program tindak lanjut supervisi. Kompetensi supervisi dilakukan dengan teknik yang digunakannya adalah dalam mengembangkan pelaksanaan umpan balik
Hasil supervisi adalah diskusi, kunjungan kelas, pertemuan individu, dan evaluasi diri atau rapat dinas. Terima kasih, itulah paparan yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan hasilnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.